Baik, bertemu lagi pada kelas virtual genetika ternak. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang Central Dogma of Molecular Genetics. Setelah minggu lalu saya berikan materi terkait dengan yang namanya DNA. Apa itu DNA, terus kemudian kepentingannya apa, kenapa bisa mengakibatkan variasi terhadap tampilan dari ternak, kenapa membawa sifat. Nah, hari ini saya akan sampaikan tentang namanya Central Dogma of Molecular Genetics yang terkait dengan yang namanya informasi DNA yang di bawah. Kalau masih ingat yang kemarin bahwasanya di dalam sel itu terdapat yang namanya informasi genetik. Informasi genetik itu dibawa oleh yang namanya kromosom. Nah, di dalam kromosom itu terdapat untaian-untaian basa. Nah, untaian-untaian basa itu terdapat yang namanya gen, gen 1, gen 2, gen 3, dan seterusnya saling nyambung. Nah, gen-gen inilah yang memiliki kode genetik atau informasi genetik untuk selanjutnya diubah menjadi protein. Nah, prosesnya di sini kalau bisa dijelaskan lebih detail ada di sini. Jadi dari DNA ini akan mengalami yang namanya transkripsi. DNA kemudian akan mengalami transkripsi. Nah, transkripsi ini akan membuat yang namanya RNA. Nah, RNA ini kemudian akan ditranslasikan untuk membuat yang namanya protein. Nah, tentu saja ketika ada perbedaan di DNA, urutan DNA, maka RNA juga akan berbeda dan protein yang dihasilkan juga akan berbeda. Kenapa ini penting? Nah, saya akan sampaikan bahwasanya ketika ada perbedaan urutan basa DNA, maka akan mengakibatkan perbedaan terhadap protein yang dihasilkan. Ketika protein berbeda, maka metabolisme dan fisiologi dari ternak itu juga akan mengalami perbedaan. Nah, struktur DNA di sini dan RNA kemarin sudah disampaikan bahwa DNA itu adalah double helix, kemudian nukleotidanya ATGC, sementara RNA itu adalah single helix dengan nukleotidanya T dan U. Nah, Central Dogma of Genetics itu kalau dapat saya sampaikan di sini secara sederhana adalah transkripsi dari DNA menjadi RNA, RNA kemudian masuk ke ribosom ditranslasikan untuk menjadi protein. Nah, protein ini merupakan produk akhir dari gen. Ya, jadi dari DNA yang panjang tadi, ketika mengalami proses ini semua, kemudian produk akhirnya adalah protein. Nah, protein ini terbuat dari yang namanya asam amino, ya, dari asam amino. Nah, asam amino ini terbentuk sebagai akibat dari informasi genetik atau genetic code yang terdiri atau tersimpan dalam untaian RNA. Kalau masih ingat di situ ada yang namanya kodon. Nah, kodon itu kan 33 ya. Nah, 33 basa. Tapi ingat ada stop kodon, ada start kodon. Nah, tinggal dilihat start kodonnya di mana. Kalau ada untaian RNA, kemudian dari start kodon itu 3 protein jadi asam amino apa, selanjutnya kalau ada stop kodon berarti proses translasinya sudah berhenti. Nah, informasi ini tersimpan pada yang namanya DNA. DNA membuat RNA, kemudian RNA kemudian akan ditranslasikan menjadi protein. Ini yang disebut dengan yang namanya Central Dogma of Genetics. Nah, sehingga kalau bisa kita ambil sebuah kesimpulan atau benang merah, ternyata basic biological functions untuk semua makhluk hidup itu adalah protein yang dihitung, yang dikontrol oleh 4 bahasa ini, A, T, G, C. Jadi ini adalah kode genetik. Jadi tidak sesederhana ini A, T, G, C, tapi ketika dia nanti sudah bergabung menjadi urutan bahasa yang luar biasa panjang, maka otomatis akan membuat protein yang sifatnya lebih kompleks. Nah, karena ada perbedaan susunan genetik ini atau susunan huruf yang menyusun dari
DNA ini yang kemudian jadi RNA, maka akan ada yang namanya variasi genetik. Nah, variasi genetik ini terjadi karena adanya yang namanya mutasi. Ya, salah satunya adalah mutasi. Contohnya adalah seperti ini adalah struktur yang normal, tetapi ketika dia mengalami delesi atau bagian tengah ini hilang, jadilah struktur yang seperti ini. Jadi yang tadinya ada protein yang dihasilkan dari sepanjang ini, katakanlah kalau ini kodon 1, kodon 2, kodon 3, ini yang normal ya. Kemudian kalau mengalami delesi akan hanya 2 kodon yang kemudian akan dibuat menjadi protein. The opposite dari delesi adalah insersi. Artinya kalau normalnya 2 seperti ini ya, kemudian ada insersi susunan baru, kemudian akan jadi 3. Otomatis protein yang dihasilkan di sini berbeda dengan yang ada di sini. Sama halnya juga dengan inversi. Inversi itu berarti kebalikan. Jadi kalau ini di sini A, G, nah di sini balik G, A. Ini juga akan menghasilkan protein yang berbeda sama ini. Kemudian duplikasi. Duplikasi ini hampir sama dengan insersi, tetapi yang mengalami penambahan adalah bagian yang terduplikasi. Jadi artinya dia lebih panjang. Terus kemudian variasi. Nah, ini menyebabkan contohnya di sini adalah ini dari 2 menjadi 3, 4 dan seterusnya. Ini adalah variasi struktur yang diakibatkan karena adanya perbedaan dari urutan atau susunan dari DNA. Sebagai contoh lagi, selain adanya insersi, delesi, dan segala macam, yaitu ada yang namanya SNP atau Single Nucleotide Polymorphism. Nah, apa Single Nucleotide Polymorphism ini? Nah, ini contohnya ya, ini ada orang warnanya ungu, warnanya biru, warnanya kuning. Itu setelah ditelisik lebih jauh, ketika ada urutannya sama, urutan basanya semua ya dari satu gen tertentu, ternyata di basa nomor 4 ini ada perbedaan. Yang ungu ini A, yang biru ini G, sementara yang kuning ini T. Inilah yang mengakibatkan perbedaan dari fenotip yang dihasilkan. Kenapa fenotip bisa berbeda? Karena dari perbedaan urutan basa DNA ini mengakibatkan perbedaan urutan basa RNA, sehingga akan mengakibatkan perbedaan asam amino dan protein yang dihasilkan juga berbeda. Analoginya bagaimana terkait dengan mutasi dan perbedaan bahasa tadi? Nah, seperti ini. Jadi genetic language kita itu disusun oleh 4 bahasa tadi ya, tapi posisi dari 4 bahasa tadi mengakibatkan, kalau berbeda akan mengakibatkan interpretasi atau bahasa yang berbeda. Contohnya seperti ini. Nah, tolong dilihat dari sebelah kiri. Ya, jadi kalau ini ada normal, ada substitusi, ada insersi, ada delesi, ada inversi. Nah, ini contohnya. Kalau BEAST atau BIS, ini artinya adalah sapi. Ini normalnya ya. Nah, tetapi ketika mengalami substitusi B ini menjadi F, ini fish. Artinya adalah pesta. Sudah jauh kan dari sapi menjadi pesta, menjadi perayaan. Ini kan sudah berbeda. Kemudian kalau mengalami insersi dari 1, 2, 3, 4, 5 menjadi 6 huruf, contoh bis ini ya ditambah R di antara B dan E, nah ini jadinya artinya lain lagi. Nah, ini adalah sesuatu yang berbeda lagi dibanding dengan yang bis ini. Terus kemudian kalau bis ini mengalami yang namanya delesi atau hilangnya salah satu A, jadilah bes. Bis dan bes lain lagi ceritanya beda. Kemudian kalau mengalami inversi dari BEAST, dari sapi, kemudian T pindah ke SS, pindah ke T menjadi beats, artinya sudah beda lagi, dia adalah artinya musik. Sehingga ini yang mengakibatkan interpretasi atau mengakibatkan perbedaan
kode mengakibatkan yang namanya perbedaan produk yang dihasilkan. Kalau di Central Dogma of Genetics berarti kan protein yang dihasilkan. Tapi kalau ini permainan kata-kata atau huruf, ternyata perbedaan huruf, bolak-balik huruf, penghilangan atau penambahan menghasilkan bahasa yang berbeda pula, menghasilkan makna yang berbeda pula. Ini adalah contoh analitik contoh dari genetic language. Jadi kehidupan ini diatur oleh yang namanya urutan-urutan bahasa DNA yang dia mengalami mutasi, perubahan. Contohnya demikian. Nah, dengan adding, delesi, dan substitusi itu satu kata akan berubah maknanya. Ini sama dengan kalau adding, delesi, substitusi pada asam amino. Ketika itu berbeda, maka ekspresi dari proteinnya juga akan berbeda pula. Nah, contoh lebih lanjut seperti ini. Ini ada di urutan DNA, langsung saja ke sini ya, di kode nomor 3, CTC. Ini akan jadi RNA GAG, kemudian asam aminonya adalah glutin. Nah, tetapi kalau terjadi mutan ya, dari DNA dari ini CTC menjadi CAC, artinya berarti dia terjadi perubahan dari T ke A, maka mRNA-nya akan menjadi GUG, sementara amino asidnya menjadi valin. Jadi dari ini menjadi ini itu sudah beda. Kalau ini berbeda, kalau ini adalah susunan asam amino 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, kemudian jadilah yang namanya asam amino, kemudian bergabung menjadi protein, maka ketika proteinnya berbeda, maka akan menghasilkan metabolisme atau fisiologi yang berbeda pula. Baik, saya kira demikian untuk kesempatan ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya.